Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran jarak jauh. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan identitas anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Elsa Aulia Febianawati dengan NIM 3 digit dari belakang 064. Lalu ada Hilda Anggraini dengan NIM 3 digit dari belakang 015. Dan yang terakhir ada Amelia Angelina Simamora dengan NIM 3 digit dari belakang 031. Di sini, kami akan mereview 12 media pembelajaran jarak jauh dengan beberapa kriteria tertentu. Yang pertama, berbasis institusi. Lalu yang kedua, kelompok belajar terpisah antara guru dan siswa. Yang ketiga, yaitu telekomunikasi interaktif, dan yang terakhir yaitu hubungan siswa, sumber belajar, dan guru. Yang pertama, yaitu aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis institusi. Hal ini dikarenakan aplikasi ini dapat dipergunakan untuk semua jenjang pendidikan, sehingga aplikasi ini sering juga digunakan oleh perguruan tinggi guna pembelajaran. Dalam aplikasi ini memiliki fitur kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pilihan login yang berbeda antara guru dengan peserta didik, sehingga guru dan murid memiliki cara yang berbeda dalam mengakses aplikasi Google Classroom ini. Google Classroom termasuk dalam aplikasi telekomunikasi interaktif. Hal ini dikarenakan adanya fitur komen yang dapat digunakan untuk komunikasi antar guru dengan siswa. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi ini dapat diakses secara langsung. Pada aplikasi ini, kita dapat membagikan dan menerima sumber secara langsung melalui link ataupun gambar dan video, sehingga guru atau peserta didik dapat melihat materi secara langsung, atau bisa juga di-download terlebih dahulu untuk disimpan ke perangkat. Yang kedua, yaitu aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi ini berbasis institusi karena semua pelajar dan guru dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK sederajat bisa turut berpartisipasi dalam portal belajar ini. Aplikasi ini juga memiliki fitur sumber belajar yang menyediakan materi pembelajaran yang sangat lengkap bagi seluruh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan aplikasi ini, guru dan siswa dapat berinteraksi secara aktif karena komunikasi dapat terjalin secara langsung meskipun melalui chat. Kelompok belajar juga terpisah antara guru dan siswa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam keberlangsungan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu aplikasi Kelas Pintar. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis institusi, karena pada pembelajaran jarak jauh, guru dan siswa dapat menggunakannya bukan seperti bimbingan belajar atau les online. Aplikasi ini dapat dipergunakan dari jenjang SD hingga SMA. Kelompok belajar guru, siswa, dan orang tua terpisah. Guru sebagai fasilitator yang dapat mengisi konten materi dan memberikan tugas, sedangkan orang tua sebagai pengawas kegiatan pembelajaran siswa. Dalam aplikasi ini, telekomunikasi dapat berjalan secara interaktif karena dapat berlangsung ketika pembelajaran dilaksanakan antara guru dan siswa. Sumber belajar dapat diberikan oleh guru melalui fitur yang tersedia dalam bentuk deskripsi atau video. Lalu, aplikasi yang keempat yaitu Kuiper. Aplikasi ini berbasis institusi karena merupakan learning management system yang dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti pada saat sekolah. Seperti biasanya, guru sebagai fasilitator dari jenjang SD hingga SMA. Kuiper memiliki fitur yang membedakan antara guru dan siswa. Di antaranya yaitu Key-Link untuk portal guru, lalu ada Key-Learn untuk portal siswa, dan Key-Create untuk portal pembuatan konten.
Dalam aplikasi Kuiper, guru dan siswa dapat berinteraksi secara aktif. Karena aplikasi dapat digunakan untuk penyampaian sumber belajar dan melakukan ujian atau tes online, serta dapat dilakukan secara diskusi. Sumber belajar dapat diberikan guru melalui fitur yang tersedia, yaitu Kikret atau portal pembuatan konten, sehingga hubungan siswa, sumber belajar, dan guru dapat berjalan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aplikasi kelima. iCanDo atau biasa disebut Ikando merupakan aplikasi berbasis institusi karena guru dan siswa dapat mengakses yang sesuai seperti kegiatan belajar biasanya pada jenjang PAUD. Kelompok belajar terpisah antara guru dan siswa terlihat pada saat masuk aplikasi, yaitu dapat memilih sebagai guru, siswa, atau orang tua. Telekomunikasi dapat terjalin secara interaktif ketika pembelajaran berlangsung. Dalam aplikasi ini, sumber belajar dapat diunggah oleh guru melalui fitur yang tersedia. Selanjutnya, aplikasi keenam yaitu Cisco WebEx. Merupakan aplikasi berbasis institusi karena telekonferensi yang digunakan untuk meeting dan pembelajaran ketika online dapat dilaksanakan oleh guru dan siswa seperti pembelajaran biasanya di sekolah. Aplikasi ini tidak memiliki fitur kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Hal ini dikarenakan Cisco WebEx Meeting merupakan aplikasi yang digunakan untuk konferensi video dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Aplikasi ini termasuk dalam aplikasi telekomunikasi interaktif. Beberapa produk diantaranya yaitu konferensi video, kolaborasi tim yang membantu koordinasi pekerjaan lebih baik, dan manajemen acara secara online untuk mengadakan webinar yang interaktif dan menyenangkan. Ada pula produk lain seperti cloud calling yang mempermudah pengguna menerima telepon di semua perangkat, online training management, dan remote support management. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi ini tidak dapat diakses secara langsung, sehingga guru atau peserta didik harus terlebih dahulu mendownload materi atau sumber, kemudian dapat membagikan layar saat pembelajaran berlangsung. Aplikasi ketujuh yaitu Ruang Guru. Aplikasi ini bukan merupakan aplikasi berbasis institusi karena digunakan sebagai aplikasi bimbingan belajar, sehingga guru dan siswa pada suatu institusi tidak dapat bergabung untuk pembelajaran. Aplikasi ini hanya tersedia dari jenjang SD hingga SMA. Aplikasi Ruang Guru memiliki fitur kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pilihan login yang berbeda antara guru dengan peserta didik, sehingga guru dan murid memiliki cara yang berbeda dalam mengakses aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru tidak termasuk dalam aplikasi telekomunikasi interaktif, karena dalam aplikasi ini hanya terdapat fitur materi pembelajaran, dan hanya disediakan fitur ruang untuk bertanya yang nantinya akan dijawab, tetapi tidak pada saat itu, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung oleh pemateri. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi ini dapat diakses secara langsung. Dalam aplikasi ini disediakan sumber belajar berbagai model, yaitu video maupun bacaan atau deskripsi, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi. Selanjutnya yaitu aplikasi ke-8, Zenius. Aplikasi ini tidak berbasis institusi, karena pada dasarnya aplikasi ini disediakan untuk bimbingan belajar atau les secara online, dari jenjang SD hingga SMA, sehingga guru di sekolah tidak bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini memiliki fitur kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pilihan login yang berbeda antara guru dengan peserta didik, sehingga guru dan peserta didik memiliki cara yang berbeda dalam mengakses aplikasi Zenius.
Pada aplikasi Zenius, jika ingin memiliki banyak materi yang didapatkan dan bertanya bebas ke guru pada bimbingan belajar, maka kita harus berlangganan. Aplikasi ini tidak termasuk dalam aplikasi telekomunikasi interaktif karena hanya terdapat fitur materi pembelajaran dan hanya disediakan fitur ruang untuk bertanya yang nantinya akan dijawab, tetapi tidak pada saat itu. Sehingga kita tidak dapat berkomunikasi secara langsung oleh pemateri. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi ini dapat diakses secara langsung. Urutan ke-9 yaitu aplikasi sekolahmu. Aplikasi ini dapat diikuti dari berbagai jenjang. Aplikasi sekolahmu juga menjadi salah satu platform yang ditunjuk pemerintah untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja. Interaksi siswa dengan guru pada aplikasi ini juga terjalin baik secara online. Sekolahmu saat ini memiliki 2 produk, yaitu Kelasmu dan Karirmu. Kelasmu dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains. Sementara itu, Karirmu merupakan layanan yang menawarkan proses pengembangan keahlian melalui program magang dan mentoring. Aplikasi sekolahmu merupakan aplikasi yang tidak berbasis institusi. Hal ini dikarenakan aplikasi ini tidak memiliki akses seperti pembelajaran biasanya, di mana guru di kelas sebagai fasilitator yang berinteraksi dengan siswanya. Aplikasi ini tidak memiliki fitur kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Hal ini dikarenakan tidak ada pilihan login yang berbeda antara guru dengan peserta didik. Aplikasi sekolahmu tidak termasuk dalam aplikasi telekomunikasi interaktif, karena dalam aplikasi ini hanya terdapat fitur materi pembelajaran dan hanya disediakan fitur ruang untuk bertanya, yaitu Tanyamu. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru pada aplikasi ini dapat diakses secara langsung. Dalam aplikasi ini disediakan sumber belajar berbagai model, yaitu video maupun bacaan, sehingga dapat diakses dengan mudah. Aplikasi ke-10 yaitu Indonesia X. Aplikasi ini tidak berbasis institusi karena Indonesia X adalah suatu inisiatif yang terfokus pada pengembangan edukasi dan pelatihan online berkualitas tinggi di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk memperluas akses masyarakat kepada pendidikan dan keterampilan hidup yang berkualitas melalui sebuah platform khusus online. Dalam aplikasi ini, kelompok belajar terpisah antara pemateri dan pengakses dalam akses masuk. Pemberi materi memiliki akses untuk mengupload video dan materi lainnya. Telekomunikasi pada aplikasi ini tidak berjalan secara interaktif karena pertanyaan yang diberikan tidak langsung dijawab oleh pemateri. Sumber belajar yang diberikan sangat beragam sehingga memudahkan untuk pemahaman materi. Selanjutnya, aplikasi ke-11 yaitu Meja Kita. Aplikasi ini tidak berbasis institusi karena hanya platform untuk forum diskusi yang dapat mengatasi diskusi antar kelompok pada saat pembelajaran daring. Penyajian materi pada aplikasi ini dilakukan secara sistematis dan dilengkapi dengan forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Meja Kita menyediakan materi pembelajaran dari SD hingga SMA secara gratis. Sayangnya, tidak ada interaksi guru di dalam aplikasi ini, sehingga telekomunikasi interaktif hanya terjadi ketika diskusi. Dan yang terakhir, yaitu aplikasi Microsoft Office 365. Aplikasi ini tidak berbasis institusi karena Microsoft Office 365 merupakan fitur yang digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan berkas, sehingga tidak terjalin interaksi antara guru dengan siswa secara langsung. Akses berlangganan dalam aplikasi ini dapat menambah fitur yang diberikan, yaitu Skype, untuk tetap muka secara online. Telekomunikasi terjalin secara interaktif jika menggunakan fitur Skype. Sumber belajar tidak dapat diberikan oleh guru secara langsung seperti kegiatan pembelajaran biasanya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami.
Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.